Namaku Rena. Umurku 17 tahun. Aku tinggal di salah satu desa kecil di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Desa kami tenang, damai, dikelilingi bukit hijau dan sawah-sawah yang membentang. Rumah-rumah ada tongkonan berdiri megah, menjadi saksi bisu kehidupan masyarakat kami yang sangat menjunjung tinggi tradisi. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Bapakku seorang petani kopi, bekerja dari pagi hingga sore di ladang. Ibuku penenun ulung, hasil karyanya kadang dibawa ke pasar di Rantepao untuk dijual oleh pamanku. Kehidupan kami sederhana, tapi cukup. Sehari-hari aku sekolah di SMA negeri satu-satunya di kecamatan. Letaknya sekitar 5 kilometer dari rumah, dan aku biasanya jalan kaki atau kadang nebeng teman naik motor. Aku termasuk murid yang rajin, dan walau nggak terlalu pintar, aku selalu masuk 5 besar di kelas. Kata guru-guruku, aku anak yang santun, pendiam, dan punya masa depan cerah. Tapi entahlah, kadang aku cuma senyum aja waktu dipuji begitu. Hati kecilku bilang, semua itu bisa berubah dalam sekejap. Beberapa teman bilang aku cantik. Kulitku sawo matang, rambutku panjang lurus sampai pinggang, dan mataku katanya tajam seperti ibu. Tapi aku nggak pernah merasa istimewa. Aku hanya gadis desa biasa yang punya mimpi sederhana. Lulus SMA, kuliah di Makassar, lalu bantu keluarga. Aku ingin angkat derajat orang tuaku. Aku ingin buktikan kalau anak desa juga bisa berhasil. Tapi semuanya berubah sejak keluarga dari Makassar datang berkunjung ke rumah. Mereka masih keluarga jauh dari pihak bapakku. Mereka datang untuk ziarah ke makam leluhur dan tinggal beberapa hari di rumah kami. Waktu itu suasana rumah jadi lebih ramai. Aku sempat senang, karena bisa kenalan dengan saudara-saudara yang sebelumnya belum pernah kutemui. Salah satunya adalah Kak Josi. Kak Josi sepupuku. Dia anak sulung dari paman yang tinggal di Makassar. Umurnya 22 tahun. Mahasiswa semester akhir jurusan hukum. Dia tinggi, kulitnya bersih, senyumnya manis. Semua orang di rumah kagum sama dia, termasuk aku. Awalnya dia biasa saja, cuma sering ngajak ngobrol, tanya soal sekolah, bantuin aku nyuci piring, kadang duduk bareng di tangga rumah sambil cerita soal kota Makassar. Aku, yang belum pernah keluar dari Toraja, selalu antusias dengar ceritanya. Aku pikir, Kak Josi tulus. Aku pikir, dia memang sepupu yang baik. Tapi ternyata, aku salah. Aku sama sekali nggak tahu kalau semua perhatian itu cuma topeng. Ada malam yang takkan pernah aku lupakan. Malam waktu listrik desa padam karena hujan deras. Semua orang tidur lebih awal. Aku tidur di kamar belakang, sendiri. Aku masih sempat mendengar suara petir dari luar. Lalu, aku dengar langkah kaki. Kukira ibu. Tapi ternyata bukan. Aku masih ingat jelas suaranya memanggil namaku pelan. Aku yang setengah sadar, kaget dan bingung. Dia duduk di sampingku, bilang mau ngobrol. Aku heran, tapi karena ini sepupu sendiri, aku nggak curiga. Tapi yang terjadi setelah itu adalah malam paling mengerikan dalam hidupku. Aku nggak bisa teriak. Aku gemetar. Aku membeku. Dan setelah semua terjadi, dia bilang, "Maaf ya, jangan bilang siapa-siapa." Aku cuma bisa diam. Badanku lemas. Air mataku keluar tanpa suara. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, yang bahkan waktu itu tampak gelap dan asing. Aku nggak pernah minta semua ini. Aku cuma gadis Toraja biasa, yang punya mimpi kecil, yang ingin sekolah tinggi, yang ingin bahagiakan orang tua. Tapi semuanya hancur malam itu. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. 3 minggu setelah malam itu, aku mulai sering merasa mual. Pagi-pagi perutku rasanya kosong tapi nggak bisa makan. Kadang kepalaku pusing, tubuhku lemas. Awalnya aku kira karena kecapean sekolah dan bantu ibu. Tapi waktu aku sadar kalau haidku telat hampir 2 bulan, aku mulai panik. Aku nggak langsung cerita ke siapa-siapa. Bahkan ke ibu pun nggak. Aku takut.
Aku malu. Tapi tubuhku sendiri akhirnya memaksaku jujur. Suatu pagi aku pingsan di dapur saat bantu ibu cuci beras. Aku bangun di kasur, dan ibu duduk di sebelahku. Wajahnya tegang, mata merah seperti habis menangis. Ibu bawa kamu ke puskesmas, katanya pelan. Kamu hamil, Rena. Aku langsung nangis. Tubuhku gemetar. Ibu peluk aku erat-erat. Tapi aku tahu pelukan itu bukan hanya karena sayang, tapi karena bingung, kecewa, dan takut. Ibu tahu aku anak yang gak macam-macam. Tapi sekarang kenyataannya aku mengandung. Di umur 17 tahun. Apa? Kak Josie? Tanya ibu setengah berbisik. Aku mengangguk sambil menunduk. Tidak sanggup lihat matanya. Ibu langsung terisak. Tapi kemudian, seperti ada sesuatu yang berubah di raut wajahnya. Ia bangkit, meninggalkanku sendirian di kamar. Siangnya, ayah pulang dari ladang. Rumah kami sunyi. Lalu terdengar suara ayah menggebrak meja di ruang depan. Dia anak kandungku. Kok bisa jadi begini? Teriaknya. Aku hanya bisa memeluk lututku di kamar, sambil menahan tangis. Rasanya dunia runtuh. Aku ingin kabur. Aku ingin kembali ke hari sebelum semua ini terjadi. Tapi semua sudah terlambat. Sore itu, aku dipanggil ke ruang tengah. Duduk bersila di hadapan ayah, ibu, dan 2 orang dari keluarga besar. Wajah-wajah mereka seperti tak percaya. Tapi bukan karena kasihan padaku. Mereka hanya khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang kampung. Rena, kamu harus tanggung jawab, kata salah satu paman. Nikah sajalah sama Kak Josie, biar nggak jadi aib keluarga. Aku langsung mengangkat wajah. Mataku merah. Aku ini korban. Om, aku nggak minta ini terjadi. Justru karena kamu korban, lebih baik diselesaikan dengan cepat. Jangan sampai orang luar tahu. Nama keluarga kita bisa rusak. Aku menoleh ke ibu, tapi beliau cuma menunduk, diam, memegang ujung kain sarungnya. Ayah juga tak bicara apa-apa. Dan saat itu aku sadar mereka lebih takut aib daripada menyembuhkan luka anak mereka sendiri. 3 hari kemudian, Kak Josie datang bersama ayah dan ibunya. Mereka minta maaf. Katanya siap bertanggung jawab. Tapi wajah Kak Josie datar. Tidak menyesal. Seolah semua ini cuma formalitas belaka. Kami akan lamar Rena, biar masalah ini cepat selesai, kata ibunya Kak Josie. Aku tidak menjawab. Hanya menunduk. Tapi di dalam hati, aku memberontak. Aku bukan barang rusak yang harus dinikahkan karena aib. Aku manusia. Aku perempuan. Dan aku tidak akan biarkan hidupku dikendalikan oleh mereka. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamar. Bulan bundar di atas langit Toraja seolah tahu semuanya. Aku berbisik pelan dalam hati. Aku akan lari. Aku akan selamatkan hidupku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Semua orang di rumah sudah terlelap, tapi aku hanya duduk di ujung ranjang, memeluk perutku yang mulai mengeras. Umur kandunganku sudah hampir 4 bulan. Aku bisa merasakannya, kehidupan kecil yang tumbuh dalam tubuhku. Tapi aku belum tahu, akan kubawa dia kemana. Aku sudah menyusun rencana dalam hati. Aku akan pergi ke kota, ke Rantepao. Satu-satunya tempat yang pernah kudatangi selain desa kami, dan satu-satunya tempat yang punya terminal angkot, rumah sakit, dan mungkin harapan. Menjelang subuh, aku pelan-pelan mengemasi 1 tas ransel kecil. Baju ganti, dompet berisi uang Rp120.000 yang kutabung dari uang jajan, dan 1 lembar fotoku bersama ibu. Aku tak meninggalkan pesan. Aku tahu, kalau aku pamit, mereka tak akan membiarkanku pergi. Aku berjalan kaki keluar desa. Dingin, gelap, sepi. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Aku terus jalan, menahan air mata dan rasa takut, sampai akhirnya sampai di jalan besar. Sebuah angkot kosong melintas dan aku naik.
Ke Rantepao, Pak. Sopir itu hanya mengangguk. Sepanjang jalan aku hanya menatap keluar jendela. Daun-daun kopi yang berkibar tertiup angin pagi, kabut yang masih menggantung di antara bukit. Semua itu membuatku sedih. Karena aku tahu, aku sedang meninggalkan semuanya, bahkan mungkin masa depanku. Aku tiba di Rantepao pukul 8 pagi. Terminal masih ramai. Orang-orang mondar-mandir. Ada yang jualan, ada yang berangkat. Tapi aku hanya duduk di sudut bangku kayu, memeluk tasku erat-erat. Aku tidak punya tujuan pasti. Aku hanya tahu, aku tidak ingin dinikahkan dengan orang yang merusak hidupku. Aku mencoba menghubungi teman SMA-ku yang pernah cerita kerja di kafe di kota. Tapi dia tidak menjawab. Aku hubungi lagi sejam kemudian. Tetap tak ada balasan. Siangnya aku kelaparan. Aku beli nasi bungkus murah di warung kecil dekat terminal. Makan sambil duduk di pinggir taman, dengan tatapan kosong. Aku bahkan tak sadar air mataku jatuh ke nasi. Malam mulai turun. Aku tidak punya tempat tidur. Aku duduk di musola kecil dekat terminal. Pura-pura salat lalu tetap di sana. Alhamdulillah, pengurusnya baik. Beliau membolehkan aku tidur semalam. Aku tidur beralaskan sajadah, dengan ransel sebagai bantal. Bayi dalam perutku diam. Mungkin ikut merasakan dinginnya malam itu. Besoknya, aku beranikan diri bertanya ke salah satu ibu yang menjaga warung. Ibu, tahu nggak tempat penampungan buat anak perempuan yang hamil di luar nikah? Ibu itu sempat menatapku lama, tapi kemudian wajahnya melunak. Ia mengeluarkan brosur dari laci kecil. Di sana tertulis nama sebuah yayasan perlindungan perempuan. Kau datang saja ke situ. Nak, mereka biasa bantu yang butuh perlindungan. Hatiku berdebar. Aku ucapkan terima kasih. Lalu berjalan kaki hampir 1 jam ke alamat itu. Sebuah rumah sederhana dengan plang kecil bertuliskan, Yayasan Harapan Ibu. Aku mengetuk pintu dengan gemetar. Yang membukakan pintu adalah seorang perempuan berumur 40-an. Wajahnya teduh, senyumnya hangat. Selamat siang, Nak. Bisa saya bantu? Aku mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. Akhirnya aku hanya bisa menangis. Perempuan itu memelukku. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa aman. Namanya Bu Maria. Beliau adalah kepala rumah singgah untuk perempuan korban kekerasan. Setelah mendengar ceritaku, beliau berkata, "Rena, kamu sudah cukup berani datang ke sini. Kamu korban, dan kamu berhak hidup. Di sini kamu nggak sendiri." Kalimat itu seperti pelukan kedua. Pelukan yang menenangkan. Hari itu, aku tahu, aku telah memilih jalan yang benar. Aku sudah tinggal di rumah singgah selama hampir 2 bulan. Bayi dalam perutku tumbuh sehat. Aku rutin kontrol ke bidan yang bekerja sama dengan yayasan. Di tempat ini, aku tidak merasa seperti sampah. Aku dihargai, didengarkan, bahkan diberi pelatihan menjahit dan membuat kue untuk bekal hidupku nanti setelah melahirkan. Bu Maria sering menemaniku ngobrol. Katanya, luka itu tidak bisa dihapus, tapi bisa dijahit perlahan, seperti kain robek yang bisa dipakai lagi, meski dengan bekas. Kata-kata itu selalu kuingat. Suatu sore, saat aku sedang menyulam, Bu Maria datang dengan raut wajah serius. Di tangannya ada sebuah ponsel. "Rena, tadi siang kami dihubungi keluargamu. Mereka bilang, Kak Josie ingin bicara." Aku terdiam. Tangan yang memegang benang terasa lemas. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak ingin mendengarnya. Tidak ingin melihat wajahnya. Tapi Bu Maria hanya menatapku lembut. "Kalau kamu belum siap, tidak apa-apa. Tapi kami tidak akan biarkan kamu ketemu sendirian. Kami akan dampingi." Setelah berpikir panjang, aku mengangguk. Mungkin, aku perlu mendengar langsung darinya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Pertemuan itu berlangsung di ruang konseling yayasan.
Aku duduk dengan perutku yang mulai membuncit. Di depanku, Kak Josie duduk. Wajahnya pucat. Tatapannya tidak berani menemuiku. Dia buka suara duluan. "Rena, maaf. Aku diam. Aku salah. Aku nggak bisa tidur sejak malam itu. Aku takut. Aku bingung. Aku pengecut." Aku masih diam. Tapi mataku menatap tajam. Dia bicara soal rasa takut? Padahal aku yang tiap malam menangis. Aku yang lari tanpa arah. Aku yang menanggung aib dan rasa sakit. "Aku mau tanggung jawab," katanya. "Aku siap nikahin kamu." Aku menggeleng pelan. Menikah bukan bentuk tanggung jawab. Itu cuma cara untuk menutupi aib. Kalau kamu benar-benar bertanggung jawab, kamu harus siap dihukum. Ruangan itu seketika hening. Hanya terdengar napas berat dari Kak Josie. Bu Maria menatapku penuh bangga. Aku melanjutkan. "Anak ini bukan hasil cinta. Tapi dia tidak akan kubesarkan dalam kebencian. Aku akan hidup, Josie, tapi tanpamu. Dan tanpa maafku." Dia terdiam, lalu menunduk. Aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kali ini, aku tidak lagi peduli. Luka ini bukan soal air mata. Luka ini soal nyawa yang harus kulindungi. Setelah dia pergi, aku keluar ruangan. Hati terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa aku memegang kendali atas hidupku sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menulis surat untuk orang tuaku. Surat panjang yang kutulis dengan tinta air mata dan keberanian. "Ayah, Ibu, aku tahu kalian kecewa. Tapi aku lebih kecewa saat kalian memilih diam. Aku tidak ingin menikah hanya demi menyelamatkan nama baik. Aku ingin anakku lahir di dunia yang menghargai perempuan, bukan yang membungkamnya. Jika ayah dan ibu masih menganggapku anak, maka doakan aku. Jika tidak, biarkan aku membuktikan bahwa aku bisa berdiri, bahkan dengan luka." Surat itu tidak kubalas. Tapi aku tahu, suatu hari mereka akan mengerti. Hari itu akhirnya tiba. Setelah 9 bulan penuh air mata, perjuangan, dan rasa sakit, aku masuk ke ruang bersalin rumah sakit kecil di Rantepao. Rasa takut menyelimuti tubuhku, tapi lebih dari itu, aku merasa kuat. Bu Maria menggenggam tanganku saat aku mengejan. Tak ada keluarga kandungku yang datang. Tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Aku punya diriku. Aku punya semangat. Aku punya bayi kecil yang menunggu untuk melihat dunia. Beberapa jam kemudian, tangisan pertama terdengar. Tangisan bayi perempuanku. Tangisan kehidupan yang lahir dari luka, tapi akan kubesarkan dengan cinta yang tak terbatas. Perawat memberiku bayi mungil itu, dibungkus kain putih. Matanya belum bisa terbuka, kulitnya merah muda, jari-jarinya kecil seperti benang. Aku menangis. Air mata bercampur peluh. Aku peluk dia erat-erat. "Aku minta maaf ya, Nak, karena kamu harus lahir dari cara seperti ini. Tapi kamu nggak salah. Kamu cahaya buat hidup ibu." Aku beri dia nama Larasati. Nama yang kutemukan di halaman buku lama milik Ibu Bu Maria. Artinya, kelembutan hati. Hari-hari setelah kelahirannya tidak mudah. Laras menangis tiap malam. Aku harus belajar cara menyusui, mengganti popok, dan menenangkan bayi saat demam. Tapi aku jalani semuanya dengan sabar. Pagi hari, aku tetap bantu kegiatan yayasan. Aku mulai menjahit pesanan kecil dari orang-orang yang kenal dengan rumah singgah. Aku juga mulai mengajar adik-adik perempuan yang tinggal di sana. Mereka yang juga pernah mengalami kekerasan seperti aku. Aku tidak lagi merasa malu saat bercerita. Aku tidak lagi takut saat menyebut nama pelakuku. Karena aku sudah tidak hidup dalam bayang-bayang. Suatu sore, aku duduk di halaman rumah singgah, memangku Laras yang tertidur di pelukanku. Angin lembut menerpa wajahku, dan aku memandang ke langit Toraja yang senja. Aku menulis catatan kecil di buku harian. Kepada anakku,
Kau mungkin lahir dari luka, tapi hidupmu tidak akan diwarisi rasa sakit itu. Kau akan tumbuh sebagai perempuan kuat, yang tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh masa lalu ibumu. Aku akan melindungimu, seperti aku belajar melindungi diriku sendiri. Hari itu aku tahu, meski tidak sempurna, hidupku telah mulai lagi dari awal. Bukan sebagai korban, tapi sebagai ibu. Dan bagiku, itu lebih dari cukup.